Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya, untuk menyembah Dia di dalam ibadah kita. Mari kita meneduhkan hati kita bersama-sama. Saat teduh selesai, saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah kita saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan kasih setia dan rahmat. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saat ini menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita berkumpul di dalam namanya yang kudus, Tuhan berjanji bahwa Dia akan hadir di dalam 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Kristus. Mari kita sambut kehadiran Tuhan dengan nyanyian pujian dari Kidung Pujian nomor 7, Terpujilah Allah, bait yang pertama. Saudara yang kekasih, kerinduan kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu sempurna, suci dan kudus. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai 21. Mari kita dengarkan hukum Tuhan yang kudus ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud, menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu,
supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa yang rahmani, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Maka kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Yesus Kristus Juru Damai, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk hidup berdamai karena dalam banyak hal dan demi harga diri kami tidak merendahkan diri seperti Engkau telah melakukannya untuk kami. Maka kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal untuk dapat mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang menghiburkan kami. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk menuruti pimpinan-Mu, sehingga kami tidak melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Maka kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Demikianlah pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menyatakan penyesalan kita tanpa perlu menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Pujian 121, bait yang pertama, datanglah semua yang berdosa. Datanglah semua yang berdosa pada Tuhan agar terlepas dari seluruh jahat dan keras. Datanglah segera. Sungguh sangat senang bila nanti bertemu dengan Tuhan dalam rumahnya yang indah dan makam. Kepada kita semua yang dengan tulus hati mengaku dosa, kepada kita yang merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus, memang Allah itu adalah Allah yang adil, tetapi Allah juga Allah yang penuh kasih, karunia, dan anugerah. Tuhan menyatakan anugerahnya seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Syukur kepada Tuhan bahwa darah Yesus disediakan bagi kita untuk menguduskan kehidupan kita. Kita tidak lagi dibeli dengan harta benda dunia, tetapi dengan darah kudus Yesus Kristus kita jadi milik Tuhan yang dibuat tidak cacat dan bercela. Dan sebagai milik Tuhan kita selayaknya hidup di dalam kehidupan yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Tuhan menyatakan petunjuknya untuk melangkah di dalam hidup baru seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup di dalam kehidupan yang berada di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian 74, Yesus kuserahkan segala hatiku. Kita pujikan bait yang pertama. Mari kita nyatakan doa syukur kita kepada Tuhan, sekaligus kita akan bersyafaat bagi saudara-saudara kita. Mari datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena darah-Mu itu Kau curahkan bagi kami. Sehingga kami jadikan kudus, kami beroleh pengampunan. Kami tidak bisa membayangkan jikalau kami mendasarkan pengampunan berdasarkan amal kami saja. Sungguh karena kasih karunia kami beroleh pengampunan dan kami boleh mengalami pembaruan kehidupan. Sebagai murid-Mu, sebagai abdi-Mu, sebagai milik Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kejatuhan kami Engkau tetap setia. Sampai hari ini kami masih bisa bangun oleh karena kesetiaan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Ya Tuhan, kami juga mengingat bahwa kami tidak cukup berdoa hanya bagi diri kami sendiri saja. Ungkapan syukur kami pun kami pakai, kami nyatakan di dalam perhatian kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kami, warga GKJ Pajang Makam Haji, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, supaya kami semua diberikan kewaspadaan dan sikap yang benar terhadap situasi pandemi ini. Pandemi masih belum berakhir, tetapi kami tidak perlu ketakutan. Juga kami tidak boleh hidup dengan sembarangan. Berikan kami hikmat untuk hidup sesuai dengan protokol yang sudah disediakan. Kami menjaga diri memakai masker, kami juga menghindari sebisa mungkin keluar jika tidak perlu. Kami juga tidak menjadi orang yang bebal jikalau kami diingatkan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada setiap keluarga yang ada di Indonesia, juga bagi keluarga-keluarga yang ada di gereja GKJ Pajang Makam Haji. Baik seluruh warga umum maupun warga orang percaya, kami berdoa di dalam keadaan demikian Tuhan melimpahkan damai sejahtera. Kami menyadari bahwa keadaan yang demikian pun tidak jauh dari konflik yang meningkat di dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dengan anak. Karena keadaan yang demikian makin timbul konflik. Kiranya Tuhan yang meredakan, Tuhan berikan belas kasih dan hati yang saling mengerti. Justru saat inilah kami diuji sebagai keluarga
yang saling mengasihi dan menerima. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, yang membukakan hikmat, membukakan tingkap-tingkap berkat sehingga mereka memperoleh pekerjaan yang tepat. Saatnya menjadi orang yang kreatif dan kiranya Tuhan memberikan kreativitas bagi kami semua. Dan ketika kami saat ini harus menahan diri, tolong kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menahan diri di dalam merawati keluarga kami. Kami juga hari ini berdoa bagi saudara kami. Kami mendengar bahwa Ibu Suwahyo sudah Engkau panggil pulang. Tentu bukan hal yang mudah bagi keluarga, karena mereka kehilangan ibu yang dikasihi, nenek yang dikasihi, orang tua yang dikasihi. Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi keluarga Ibu Suwahyo yang ditinggalkan, sehingga tetap bisa melanjutkan kehidupan. Dan kami percaya jikalau seorang yang mati di dalam Kristus, dia sebenarnya tidak mati, tapi sedang hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam satu bentuk kehidupan yang saat ini kami sebagai manusia di bumi masih sulit membayangkan. Terpujilah Kristus yang memberikan hidup kekal bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang kekasih, kita juga akan mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dasar dari persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi dengan apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur kita, karena kita sudah dipelihara Tuhan. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Pujian nomor 61, Ku serahkan kepadamu bait yang pertama. Serahkan persembahan ini di dalam doa sekali lagi, sekaligus mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman. Ini ya Tuhan persembahan kami, bukti bahwa Engkau masih memelihara kami sampai pada hari ini. Persembahan kami bukan untuk menyogok Tuhan, persembahan kami bukan untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kami, tidak. Kami sudah cukup dikasihi dengan melimpah oleh Tuhan. Dan kami mau bersyukur dengan persembahan kami ini, kiranya persembahan kami ini Tuhan layakkan. Jikalau ada maksud-maksud yang tidak benar, kami mohon ampun dan Tuhan kuduskan. Jadikanlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, perluasan pemberitaan Injil-Mu, dan juga untuk memelihara orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami hikmat jikalau kami diberikan kepercayaan untuk mengelola persembahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi kehidupan kami. Dan layakkan juga hamba yang melayankan pelayanan firman ini, supaya hamba berucap hanya sesuai dengan kehendak dan firman-Mu saja. Hamba tidak berani mengucapkan di luar itu. Dan kiranya Roh Kudus yang menguasai kami semua. Lindungi kami dari pekerjaan si jahat yang membuat kami tidak mengerti akan firman-Mu, supaya firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat yang ke-22 sampai 24. Matius 16 ayat 22 sampai 24. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman ini dan memeliharanya di dalam kehidupannya dengan setia. Haleluya. Menjelang malam, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara sekalian, hari ini kita masih beribadah dari rumah. Walaupun mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar warta, kalau tidak keliru 13 September mungkin sudah akan diadakan ibadah langsung. Tetapi kita tetap harus bijak, ada ketentuan yang harus diikuti dan kita tidak boleh lalai sebagai warga negara dan jemaat Kristus yang baik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sudah pernah mendengar di daerah Magelang itu ada satu sekolah, saya tidak perlu menyebutkan namanya, nanti saya dikira promosi, yang terkenal itu disiplin sekali, bahkan disiplinnya itu disiplin militer. Dan sekolah itu sangat banyak dipuji oleh orang. Alumnusnya itu berbadan tegap, gagah, bukan hanya itu, sikapnya cenderung juga baik. Kita memuji-muji mereka, bahkan ada orang yang kagum dan bahkan mungkin anak-anak kita bercita-cita ke sana. Tetapi kadang-kadang kita juga mungkin belum pernah tahu, mungkin pernah mendengar tapi belum pernah mengalami. Ternyata disiplin yang dilakukan di sana memang betul-betul disiplin tingkat tinggi. Ada jam yang harus dipatuhi, ada waktu, ada semuanya serba diatur. Mungkin kalau kita yang di sana, wah ini enggak enak, ini tidak enak ini. Segala sesuatu tidak bebas. Tetapi ketika keluar, ketika sudah lulus berhasil, kita berjumpa dengan orang-orang yang punya kualitas yang tidak bisa diabaikan. Bahkan patut dipuji. Bahkan guyonnya itu, wah nanti kalau cari mantu itu yang kayak lulusan sekolah itu. Gagah, pintar, pandai, juga disiplin, moralnya baik. Tetapi itu semua dihasilkan oleh disiplin tingkat tinggi. Padahal setiap manusia itu selalu punya pengharapan. Saya bisa menjadi manusia yang baik, bagus, sempurna, dipuji. Tetapi kadangkala tidak mau bersusah-susah. Tidak mau mengalami kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus melihat kecenderungan yang serupa ini. Orang tidak mau susah, tapi mau hasil yang maksimal. Juga hal yang seperti ini dipandang atau dilihat Tuhan Yesus dalam setiap pribadi yang dia layani. Termasuk yang baru saja kita lihat adalah kisah tentang Petrus yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena waktu itu setelah para murid itu melalui Petrus mengaku, ya bagi kami engkau adalah Mesias dari Allah.
Ketika sudah konfirmasi, iman mereka terkonfirmasi oleh Tuhan Yesus, setelah itu Tuhan Yesus mulai mengabarkan, sebentar lagi saya akan masuk Yerusalem, ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan itu berulang-ulang terus. Bagi Petrus itu sesuatu yang tidak masuk akal. Mesias itu harus jadi Raja Yerusalem. Kalau perlu musuh-musuh di Yerusalem disingkirkan. Tetapi tidak demikian jalan Tuhan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Mesias bukanlah orang yang duduk manis berkuasa di Yerusalem untuk memerintah bangsa itu dengan segala kemuliaan. Tidak. Mesias datang ke Yerusalem menjadi tebusan dosa bagi Israel, tetapi juga bagi manusia seluruh dunia di kayu salib. Para murid tidak paham akan hal ini waktu itu. Para murid tidak sampai pikirannya. Mustahil bangsawan atau orang besar itu punya penderitaan. Kalau sudah ditahta, kalau perlu musuh-musuh yang mau merongrong kekuasaan itu tumpas dulu. Tetapi bukan demikian sekali lagi jalan Tuhan. Jalan yang ditempuh jalan oleh Yesus Kristus adalah jalan yang terjal, penuh penderitaan, bahkan kehilangan nyawa. Itu adalah harga yang dimilikinya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sama. Setiap orang yang mengakui aku sebagai Mesias, sebagai Tuhan, itu juga harus bersiap melalui jalan yang kurang lebih mirip dengan jalan yang kulalui. Jalan itu berisi penyangkalan diri dan juga pemikulan salib. Kalau memikul salib itu ya menderita memang, susah. Tetapi waktu itu orang mikul salib itu berarti sebentar lagi sudah akan mati. Ya matinya memang susah. Memang menderita sekali. Mati di atas kayu salib itu tidak enak. Tetapi waktunya relatif singkat. Hanya beberapa waktu mati dan sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Kalau orang berpikir memikul salib hanya seperti itu, banyak ada orang yang, wah kalau nyawa itu saya korbankan enggak apa-apa. Karena ada orang yang berpikir kalau sudah dikorbankan saya enggak merasa apa-apa. Tetapi bagaimana dengan penyangkalan diri? Menyangkal diri artinya menolak hak-hak pribadi. Supaya ada ruang bagi Tuhan. Supaya ada ruang bagi sesama. Supaya ada ruang bagi dirinya untuk taat pada Tuhan. Penyangkalan diri dan pikul salib adalah jalan yang dikehendaki oleh Mesias. Para murid baru mengerti setelah Yesus bangkit. Ya memang penderitaan Kristus itu tidak hanya berakhir di penderitaan. Akhirnya Yesus benar-benar bangkit. Tapi kita lihat perlu waktu bagi para murid untuk mencerna ajaran Yesus yang satu ini. Karena tidak mudah. Siapa yang mau sengaja untuk sengsara? Ada Yesus demikian. Dan para murid ternyata diminta, siapa yang ngikut aku? Jalannya menyangkal diri, pikul salib. Menolak hal diri, menolak tentang dirinya sendiri, menolak hak dirinya kalau perlu, dan pikul salib. Dan menyangkal diri itu seumur hidup. Pikul salib juga seumur hidup, tetapi mungkin bebannya itu saya membayangkan tidak seberat menyangkal diri. Karena kalau salib itu kan sudah tertawan, menyangkal diri. Kita dengan kebebasan diri kita, memilih untuk tidak mendapatkan apa yang menyamankan atau membuat nyaman diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Kristus sudah menyatakan apa harganya menjadi pengikutnya. Pengakuan menjadi pengikut Mesias atau pengikut Kristus atau Kristen, harganya mahal. Dan kadang-kadang karena terkesan berat, kita menawar itu. Kalau bisa ya tidak seperti itu. Ya. Sekali lagi itulah respon alami manusia. Selalu mencari yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Jarang ada orang yang memilih jalan yang sulit. Tetapi kita belajar bahwa kesulitan yang dialami oleh murid Kristus itu membentuk karakternya, membentuk pribadinya. Kita melihat seorang Rasul Petrus yang kelak menjadi seorang rasul jempolan. Berkhotbah pada waktu Pentakosta 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu. Yesus sendiri belum pernah bertobat langsung berkhotbah langsung bertobat 5.000 orang. Tetapi Rasul Petrus diberikan kehormatan itu. Tapi dia harus pikul salib, Bapak Ibu. Rasul Yohanes
mendapat kehormatan, dia tidak akan mati sebelum melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika menanti itu, dia memiliki penderitaan yang begitu dahsyat. Dan akhirnya Rasul Yohanes melihat kemuliaan Kristus yang dia catat di kitab Wahyu. Setelah itu baru dia meninggal. Bapak Ibu, jalan penderitaan memang bukan tujuan akhir. Kasihan sekali kalau kita itu bertujuan untuk menderita. Tetapi jalan penderitaan, jalan kesusahan ini adalah jalan untuk membentuk karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Siapa yang tidak kagum dengan karakter Kristus? Murah hati, suci, kudus, penuh dengan kasih. Tetapi kita untuk mencapai standar yang kurang lebih sama seperti Kristus harus mengalami pikul salib dan menyangkal diri. Memang tidak mudah, tetapi kemuliaannya itu tidak bisa dibandingkan. Di dunia ini kita memiliki watak yang indah seperti Kristus. Dan di kekekalan kita boleh mengalami kemuliaan bersama Kristus yang adalah Raja, yang kelak menunjukkan diri betul-betul sebagai penguasa jagat raya ini. Tetapi toh kita harus melewati masa yang sulit ini. Sulitnya itu karena dunia ini adalah dunia yang berdosa. Sulitnya adalah karena kita ini, daging kita ini cenderung untuk tidak taat. Maka kita selalu memilih apa yang enak, apa yang nyaman bagi kita. Memang itu tantangan. Justru itulah kita butuh anugerah Tuhan Yesus untuk bisa menjalani kehidupan yang seperti kehidupannya Yesus Kristus. Sekarang apa yang menjadi angan-angan kita? Hidup nyaman, hidup serba enak. Boleh saja kita punya angan-angan seperti itu. Tetapi ingat, tidak ada kenyamanan dan rasa yang aman, yang sempurna di dunia ini. Di dunia ini adalah waktunya kita melatih diri kita memiliki watak Kristus yang tangguh, suci, kudus, penuh kasih, dan penuh kesetiaan. Dan tidak ada jalan lain selain jalan salib. Ya, itulah memang harganya. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita bukan Tuhan yang bengis, yang menginginkan kita menderita begitu saja. Dia menyertai kita, menguatkan kita, tahu batas-batas kekuatan kita. Bahkan kita disertai dengan firman. Kita juga meyakini dalam diri kita didiami Roh Kudus ketika kita percaya kepada Kristus. Itulah jaminan kita mampu melalui segala kesusahan ini. Angan-angan kita tujukan kembali kepada menjadi seperti Kristus. Ikut jalan salib, pikul salib, sangkal diri. Karena tidak ada pilihan lain bagi kita jika ingin menjadi murid Kristus yang teguh. Karakter murid Kristus dibentuk di dalam kesulitan dan bukan kemudahan. Dan ingat, ada anugerah Tuhan yang menguatkan. Tuhan kiranya menguatkan kita menghadapi tantangan kehidupan sebagai murid Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa, menyerahkan diri dan mengakhiri kebaktian kita. Tuhan, kami juga belajar dari kisah-Mu ini. Ketika kami mengaku Yesus adalah Tuhan, kami mengaku diri kami adalah murid-murid Kristus. Tantangan tidak akan semakin turun, tetapi tantangan akan besar. Kami tinggal di dunia yang berada dalam kuasa dosa. Kami tinggal juga di dalam ragawi kami yang cenderung memilih untuk kenyamanan diri kami sendiri. Maka Engkau menyatakan, jikalau kami menghendaki menjadi murid-Mu, mengikuti Engkau, kami pun harus mengikuti jalan yang kurang lebih serupa dengan jalan-Mu. Memang Engkau tidak bertujuan untuk membinasakan kami dengan jalan yang sulit itu, tetapi melatih kami sampai kami memiliki watak Kristus yang utuh di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami butuh anugerah-Mu untuk dimampukan menyangkal diri, memikul salib kami sampai pada akhirnya nanti. Terpujilah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Engkaulah yang memiliki hidup kami secara utuh ya Tuhan. Dan ini hidup kami. Kami mau serahkan di dalam Kristus untuk mengikuti jalan yang kurang lebih sama dengan jalan-Mu. Jalan penyangkalan diri dan memikul salib. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menguatkan kami. Berikan kami semangat bahkan di dalam masa krisis ini.
Ini pun menjadi satu bagian kecil untuk melatih kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap berharap pada Kristus. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak pernah berhenti Engkau turunkan kepada kami. Sehingga kami mampu melakukan segala perkara yang melampaui akal dan pikiran kami karena penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan menyerahkan diri pada Kristus. Untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita butuh api Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan kidung pujian 178. Ya Yesus terang dan kuat kami, bait yang pertama. Yesus terang dan kuat kami, berikanlah api-Mu. Masuklah dalam hati kami, berikanlah api-Mu, supaya oleh api itu hati yang ingin dinyalakan, kasih yang mati hidupkan, berikanlah api-Mu. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya yang ada di segala zaman dan di segala tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus yang mengikuti jalan kehidupan Yesus Kristus. Tetapi jangan takut bahwa ada berkat yang dari Tuhan untuk menguatkan hati kita. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita melanjutkan kehidupan dengan damai sejahtera dan melakukan firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.